Oh, Skylar pindah! Sana Skylar langsung pindah. Sphere of Mystery yang sangat baik, tapi Miss Cable dari seorang Yasuke tidak bisa menumpangkan seorang Skylar. Kehilangan Arfi dan di belakang sana para pasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan dua pemainnya. Dan bahkan Dino udah sekeratul maut. Skylar pun masih bisa selamat. Lihat, tidak bisa Dikejar. dipegang Dino, harus tenggelam. Permainan dari Sas dan Skylar. Tombaknya dengan sangat tepat berpindah tempat menyelamatkan Onyx. Plus bad timing tadi untuk Yasuke. Karena dia ketika terbang ke atas buffnya hilang sekarang Lord free untuk Onyx. Yes, gak ada yang bisa ditukarkan. Point kill, gak bisa. Makan siapapun sulit kali ini Yasuke udah mulai turun powernya. Ya, dan ya itu dia. Sebuah timing yang memang luar biasa ya. Decision making. Bisa kita bilang tadi datang dari Skylar juga dan gak perlu pulang. Karena ini sudah selesai untuk Swift Trinity bagi Skylar juga. WON lagi sekarang. Ya, emblem Wajib sih WON. Iya. Karena Blazing Duet kan lawannya. emblem fighter juga kan jadi gizi tadi di lot. Oh, tertancap kembali. Alek. Tapi kali ini Alek bakal coba untuk memakan Kairika dan no backup, selamatkan no backup. Skylar. Menyelamatkan kembali untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Skylar, ini kesekian kalinya. Ini bukan pertama kalinya Skylar menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, dengan defensif gameplaynya membuat tim Onyx mereka selamat. Tidak ada Kairi yang ditarik ke dalam turret. Sedangkan Arfi udah terlalu jauh dan masuk dengan Blazing Duet. Dia tidak terlalu mampu untuk mendapatkan point kill. Target utamanya menuju ke arah seorang Keyboy. Bakal coba diamankan dan digoceng begitu saja. Tapi sayangnya Cable dari Yasuke masih presisi. Oh, di bawah, Distraction di di bawah. bottom lane dari seorang Skylar. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan satu more point kill belum ada. Win of Nature save the day untuk Skylar. Oh, dikejar lagi kah Yasuke, Yasuke. Gak ada Cutthroat. Hati-hati. Gak ada Cutthroat. Gak ada Cutthroat. Sulit untuk bisa ngejar Skylar kali ini. Tapi hati-hati nih, ini continuous team fight yang kuat sebenarnya Arfi versus Oh, Skylar. tanda Skylar! Tershutdown, no way! Mereka gak punya Skylar, mereka akan coba dihajar balik. Lutfi sekalipun gak akan kuat nahan damage yang diberikan oleh seorang Arfi. Hanya cuma bisa distraction dan juga laning jauh yang didorong oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka harus benar-benar nunggu Skylar. Oh, Lutfi. Karena Lutfi lihat apa yang dilakukan Arfi. Dia ngegrogoti seluruh sayap. Vampir itu tidak berdaya di depan Arfi. Dan masih bisa bertahan Alter Ego. Kehilangan satu base talent di bagian bawah namun game masih berlanjut. Win of Nation untuk Arfi. Sementara ini bakal bikin temponya akan lebih hilang. Iya, tapi tadi tempo yang cukup naik ya ternyata ya. Dari bagian atas juga dan turun ke bawah tadi saling kejar-mengejar. Dan Lutfi sejauh ini memang belum tumbang. Tapi kalau kita lihat dari derasnya HP dari Lutfi yang turun, seharusnya tuh di next fight Lutfi bisa di pick off. Iya. Tapi dengan syarat Arfi yang mukulin. Harus Arfi juga yang punya attack speed. Betul sekali, anti-regen ada di Hijume sebetulnya. Ya, cicilan dari Hijume sedikit demi sedikit lumayan juga nih. Karena ada Wishing Lantern juga. Bikin makin sakit lah seenggaknya. Berasa buat si Kairi ya. Ya, Sansa juga Wishing Lantern nih masalahnya nih. Sama-sama utility yang sangat sakit dari kedua belah tim. Cuma yang gue suka Suns kali ini agak lebih keras lah, Lim. Ya. Ya, Cusin, ada Crimson Beacon, ada Clock of Destiny juga. Dan lihat bagaimana Lutfi-nya kena cicil pun gak ada masalah. Udah gak bisa, Bahkan kejar loh dia. Harus hati-hati tetap. udah gak bisa bandel gak sih Om Aleknya? Aleknya udah gak bisa bandel gak sih? Iya. Ini dari tadi Alek udah gak bisa dikasih chance sama sekali. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya Alek mau trappingnya buat Keyboy gitu loh. Menurut gua Alex sekarang the base-nya backup. Betul, setuju. Jadi tunggu ada yang masuk, dia berbanting. Ya, bukan yang buka ya. Iya. Dan jangan lupa Kairi udah menit segini pasti dia bergerak sebagai ya frontliner. Ya memang dia jungle gitu kan, tapi dia bukan jungle damage, dia jungle tank. Ya, hebatnya sudah ada di tempat yang lain. Ada di Skylar, terus juga sekarang juga si Lutfi bisa kasih damage. Jadi ya Kairi. Purple-nya. Gak bakal dikasih. Oh, Lutfi. Oke, bakal coba dihajar. Fokus ke arah belakang Suns. Ada Crimson Beacon terpasang. Yasuke coba untuk kabur dari Skylar. Tertancap depan sana. Ini informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim Alter Ego masih memiliki satu jungler. Dengan power retribution yang masih available. Jangan ada satu buah tsunami slam. Lutfi dari belakang sama mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh Skylar. Flicker for defensive Nino. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Alter Ego memasang ke arah belakang. Yasuke-nya masih bisa selamat tapi ada dua tim yang berbeda. Top lane, Karena top power lane. retribution dan Larvi. Keyboy split. Memaksa poin ke atas Lutfi. Tapi ya. Lutfi-nya tershutdown. Tapi lihat apa yang dilakukan Keyboy dalam top lane. Terlalu baik bermain dengan split push. Mencoba untuk menetralisir semua keuntungan yang Keyboy, Keyboy. Keyboy, oi! Win of Nature 7 Day. Dan bahkan Arvi tertaken oleh Sats. Membalikan semua keuntungan yang diberikan dari Alter Ego. Onyx Indonesia mengamuk. Mencoba untuk mendistract semua gameplay dan ada makro Keyboy. dimainkan oleh Keyboy. Oh, masih. Fokus ke arah Keyboy. PS. Jangan lihat apapun yang terjadi. Keyboy gagal melakukan end game. Nice try Keyboy. Masih bisa bertahan kali ini Alter Ego.
Dengan Lord yang digempur lagi. Mereka nggak berhenti, Suns bakal kejar lagi. Tapi lihat yang dilakukan. Para pasukan dari tim Altrigo, mereka harus menutup karena Lord. Lord yang terlalu keras. Alec baru muncul ketika 5 detik lagi. Tapi Arfi kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia udah mulai ketar-ketir karena Lutfi-nya udah dimakan. Itu dia. Dan lagi-lagi masih bisa bertahan. Alterigo kali ini gak bakal memberikan game yang mudah untuk Onyx. Begitupun sebaliknya. Dua perwakilan dari Indonesia kali ini yang memperebutkan slot upper bracket. Tapi ini bakal keras banget pastinya. Selama Yasuke masih punya purple buff, disitulah terancam pasti dari Suns, Kiboy atau siapapun yang tipis. Yap, Arfi bahkan selesai full item ya. Kita lihat dari replaynya tadi, Kiboy ada di bagian atas. Sehingga fight ini sebenarnya diunggulkan secara kuantitas oleh Alter Ego. Yasuke itu terakhir Yasuke kena tombak di bawah itu. Iya. Selamat tapi Tapi ya, Pas banget Skylar no. oh itu kurang satu hit, satu pixel HP yang tersisa. Dan untungnya juga Alter Ego, top best start mereka gak pecah. kalau Skylar ada nafas sedikit dia bisa loncat itu satu hit Yasuke selesai. Tapi real itu Dewi Fortuna buat Yasuke sih. Iya, karena Skylar down. Iya dan even dia nggak down ya, itu kalkulasi darah yang bener-bener gak kelihatan itu. Asli. Bener-bener pas banget tadi timingnya, tapi sekarang temponya akan sedikit turun. Ya. Yep. Karena Lord belum muncul, Rose Gold ternyata Yasuke ya. Mau nggak mau sih, dia nggak bisa full damage. Dia brute force juga, harus respect. Takut, Rose Gold, brute force. Itu mestinya menyelamatkan dia sedikit ya Om. Ya, Kalau nggak banyak. lebih cepat sadar lah ya. Iya. Karena dia pakai tough boot juga dengan ada War Axe kan di sini. Oh, membawa ke arah late game. Sekarang kalau ngomongin Kiboy akan dapat kecepatan yang kayak tadi ketika Blade of Despair jadi, udah beda kasusnya. Bisa itu end bisa tadi. di end game tadi. Wah, tapi ini hijaunya udah sangat sakit sekali ya. Lightning Truncheon loh. Lightning. Terus apa lagi? Divine Blood Wings. Ya hati-hati loh, satu bola ledakan di dia tuh bisa hampir 1000 dia. Dan bahkan jangan lupain, Nino. ini kita lihat Nino bisa dimakan ke apapun, retributionnya kakal. Kairi dapet. Gak Kairi yang dapet dapet. ya. Iya Kairi yang dapat soalnya. Berarti tanpa purple buff. Ini team fight yang lumayan berat nih, apalagi kita tahu kan power Fanny semakin late game semakin berturun. Iya, paling ya manjangin lane dulu tapi ada konsil. Oke. Oh, nggak nyampe. Ale gak nyampe, mundur sih. Ini kalau misalnya dipotong sama Suns ini selesai para pasukan dari tim Alter Ego. Dan Suns tahu kalau dia memaksa motong, bahayanya ada di Lord. Ya. Karena mereka punya Lord dan mereka punya keuntungan di lane bottom lane. Jadi nggak bakal mau dipaksa. Cuma Lord ini juga menurutku nggak bisa di-burst loh sama kedua belah pihak nih. Iya. Jadi ketika atasnya muncul, misalkan atasnya muncul, ya di bagian Lordnya juga paling bisanya team fight. Kecuali udah dicicilin, Lord- beda lagi. Lordnya juga jadi bad sih menurutku. Lord evolve soalnya. Wah, Kiboy kelihatan. Oh, Kiboy terlihat. Bakal coba ditarget di depan sana. Kiboy! Wah, Wah, bahaya. Kiboy dimakan. Dan bakal para pasukan dari tim Alter Ego mereka standby untuk melihat di mana Lord itu sampai di mana. Oh, dicepetin. Setengah darah. Bakal coba dikomit sama Skylar. Tapi Lordnya. jangan lupakan Lordnya. Skylar. Bakal Lordnya. coba ada retribution dia ditarik. Yasuke! Kehilangan sosok seorang Kairi. My God. Skylar sekarang tuh mau high ground mereka di Skylar. Tapi lihat Suns. Gak bisa dibendung damage dari Arfi. 2 orang hilang. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah miliki. Lord ada di bawah. Tanpa adanya Kairi dan Kiboy untuk 13 detik lagi mampukah Onyx seenggaknya mereka harus kontrol dari laningnya terlebih dahulu. Ini Lordnya di slow push di bawah loh. Ya sengaja. Dan lihat Kairinya masih lama. Kiboy juga nggak ada flicker. Main split pun sudah nggak bisa. Wave terlalu keras untuk Kiboy. Wow. Yap. Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Karena satu kesempatan tadi, Yes. ketika tumbangnya Kiboy itu kayak ngebuyarin semua konsentrasi dari pemain Onyx yang lain. Iya ya, di Lordnya ya seperti gue bilang tadi nggak bisa dipaksa kan. Yap. Akhirnya susah. Mau gak mau ketika mereka memaksakan juga ya ada yang pecah tadi dan itu pun kestil tadi karena terlalu dipaksakan. Oke, dan Alek-Alek. Fokus ke arah Lord. Bakal coba ada Alek di depan sana. Pakai damage terlalu sakit. Arfi nggak mau terlalu terburu-buru. Lutfi masih bisa bertahan. Tapi Yasuke bertahan di depan sana. Blending keluarga. Tapi lihat Yasuke tertancap di Yasuke. tembok. Untuk nggak bisa selamat. Kiboy Di belakang belakang. sana Kiboy berhasil menggerogoti para pasukan dari tim Ijube. Alter Ego. Tapi ternyata sosok Arfi one by one dengan adanya Skylar. Dua-duanya win of nature. Shutdown pun terjadi. Alter Ego gagal menembus base. High ground Onyx. Onyx Indonesia masih bertahan. Masih bisa defense. Kali ini Raja Langit. Gak akan ngasih game yang mudah. Gak bisa clean sweep dengan mudah Alter Ego. Walaupun kondisi yang sebenarnya kurang baik untuk Onyx. Ya. Mereka kehilangan 2 base turret in total. Tapi game masih berlanjut. Dan kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Wah, ini benar-benar match yang sangat mengerikan di penutup hari ini. Lihat Tsunami Slam-nya. Dan Arfi, dia tahu Lim.
Gak boleh masuk dia. Wah ini, coba Kiboy ini bahaya banget loh. Yap. Diguntingkan bilang, oh wait, dapat. Onyx. Mereka paksa coba, oh Kairi tertinggal, hati-hati. Masih belum bisa dikomit juga. Sebenarnya mereka butuh Alex sih untuk makan dan sekarang Kairi bisa dimakan menurut gua. Nih, next slot akan menjadi penentu ya. Ya. Setelah sebuah push ternyata berhasil untuk mendapatkan mid base star dari Alter Ego yang atasnya dia agak gemes ya. Karena Alter Ego belum pecah-pecah dari tadi. Jadi belum ada super wave minion untuk Onyx di area top. Tapi Alter Ego ini serem banget karena mereka selalu bisa menemukan celah dan cara untuk ngehandle agar Onyx gak bisa fokus ke objektif. Ya berarti keuntungannya masih ada di Alter Ego ya. Masih. Untuk far lane-nya. Dan jangan lupa sekarang untuk gold kayaknya udah nggak terlalu berimpact deh untuk keduanya gitu kan. Bedanya 1600 doang juga. Iya, betul. Masuk di menit ke-22. Lord semakin keras, minion semakin sakit. Ya, kita tahu knockout stage ini untuk bagi mereka yang layak berada di knockout stage dan Skylar diberikan tugas untuk mendapatkan clear minion di arah top lane. Karena dia bisa join kapanpun dia datang di depan sana. Memaksa ke arah belakang Alek. Dia udah mengeluarkan flickernya, tidak ada tsunami slam. Tidak mau terlalu terburu-buru. Informasi yang didapatkan adalah wave yang masih sangat bagus untuk Alter Ego di arah top lane. Karena belum ada yang muncul, Skylar juga nggak terlalu jauh dari laningnya. Lord pun nggak bisa di-burst, inget itu. Dari kedua tim, dua-duanya nggak akan ada yang bisa cepetin Lord. Karena Lordnya udah keras banget. Masuk di menit ke-22. Acata talisman, ya Hijume, dia butuh cooldown. Dia butuh sustain juga untuk mananya. Sekarang split push bisa jadi ancaman. Dan Kiboy, dipaksa kah sama Kiboy? Kiboy memaksakan turret agar minion mereka sama rata. Sama-sama super wave, tapi digas. Kairi terperangkap dari sana. Maka coba digas. Berifai Amy menyelamatkan. Skylar. Skylar hilang. Oh my god. Ini bencana untuk Onyx Indonesia. Mereka kehilangan dua pemainnya. Oh no. Mereka kehilangan Kiboy. Mereka kehilangan Skylar. Dan Bang Lutfi akan menjadi korban selanjutnya. Kairi. Tidak ada jalan pulang untuk sosok seorang Kairi. Kairi down. 3 pemain mereka hilang. Sang Raja MPL Indonesia. Tersisa 2 pemain saja. Lutfi di depan sana. Tapi Nino lebih fokus ke arah base turret. Alter Ego. Mereka mencoba untuk fokus ke arah base. Dengan adanya wave yang masih jauh. 20 detik. Masih lama tapi wave top turret mereka tertahan. Mereka akan biarkan wave jalan tapi Hijume berhasil menuat. Saat kali ini kehilangan immortality-nya. Alter Ego. Saat ini bencana. Alter Ego. Alter Ego merobohkan Raja MPL Indonesia ke lawan mereka. Clean sweep. Alphamilia membuktikan kelasnya kali ini. Hasil yang berbeda diterima oleh Onyx. Mungkin memang di MPL ID Onyx lah pemenangnya, namun di M7 Alphamilia ada di upper bracket. Wow. Lagi Alter Ego mereka tertinggal di awal, tapi perlawanan mereka, konsistensi mereka untuk bisa mencari cerah, mencuri apa yang bisa mereka dapatkan tadi. Oh my god, what the mentality! Alter Ego membuat sang jawara region MPL Indonesia harus turun ke arah lower bracket. Dan lihat, ini membuat mereka semua bangkit. Menunjukkan kalau kemenangan yang mereka lakukan di Swiss Stage itu bukan hoki belaka. Tim hoki mana yang belum pernah kalah di M7? Alter Ego lah. Tim yang memang belum merasakan juga bagaimana rasanya kalah even di gamenya. Yep, masih mempertahankan tren 100% game rate dan juga match rate. Untuk Alter Ego, kemenangan mutlak 2-0 mereka dapatkan setelah pertarungan yang sangat sengit sekali terjadi. Wah, mentality di saat mereka coba diacak-acak dengan makro gameplaynya. Lihat, mereka fokus, mereka tenang, mereka balikin keadaan, mereka cari celah yang bisa diamankan dari Onyx, yaitu Kiboy-nya. Yep. Ya, mereka percaya juga. Sama Yasuke mereka percaya sekali. Ya, mereka percaya Yasuke bisa defense, pasti bisa defense. Si